dan subscribe channel ini. Terima kasih. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi kurang semangat. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, ketemu lagi sama kakak di ibadah online yang keempat. Kita akan memulai ibadah online kita pada saat ini. Semua sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan mulai. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi dan jangan tergani oleh karena kasih. Nampaklah sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan, Kau sudah mempertemukan kami, Kau sudah memberikan kami kesempatan Tuhan untuk ibadah online pada saat ini ya Bapa. Bapa, sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai Tuhan ibadah online pada saat ini. Engkau yang tolong ya Bapa, Engkau yang berkati ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Ayo adik-adik, saatnya kita memuji nama Tuhan. Semuanya hari ini pada bahagia kan? Bahagia dong pastinya. Kalau semuanya bahagia, ayo kita semuanya nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Semuanya bangkit berdiri. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Nanti kakak Adel kita dalam firman Tuhan. Adik-adik, sekarang mari kita siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu Bapa dari awal hingga saat ini ya Bapa. Bapa, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau siapkan hati kami supaya kami dengar-dengaran dan mengerti apa yang Engkau kehendaki kepada kami ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik semua. Sudah lama ya kita tidak berjumpa. Nah, kakak kangen banget loh sama kalian. Kita berdoa terus ya supaya virus corona ini cepat hilang. Jadi kita bisa beribadah bersama-sama kembali. Nah, kira-kira kakak mau ngapain ya di sini? Jadi kakak mau cerita. Dengar baik-baik ya. Ada seorang bapak yang sedang tertidur sangat nyenyak. Tiba-tiba ketika dia sedang tertidur dengan nyenyak, tiba-tiba ada suara yang berkata, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu." Bapak itu langsung bangun. Terus dia berpikir, kenapa ya aku disuruh pergi ke kota Niniwe? Tapi ya sudahlah, aku berangkat aja. Akhirnya dia pergi. Sampainya di pelabuhan, dia melihat, pergi ke Niniwe ya. Niniwe itu kan kota besar yang isinya banyak orang jahat. Jangan-jangan nanti kalau di sana, kalau aku pergi ke sana, aku bisa dibunuh oleh mereka. Karena mereka orang-orang yang sangat jahat sekali. Aku gak mau pergi ke sana. Daripada aku pergi ke Niniwe, mending aku pergi ke tempat lain. Kebetulan di sana ada kapal. Aku tanya dulu, "Pak, mau tanya, kapal ini pergi kemana ya?" "Oh, kapal ini pergi ke Tarsis." Tarsis. "Iya Pak, saya mau ikut. Saya beli ya Pak tiketnya." Oke. Habis itu bapak ini membeli tiketnya. Terus akhirnya dia naik ke kapal itu. Akhirnya kapal itu berjalan. Dan bapak ini masuk ke kamar, salah satu kamar yang ada di kapal itu. Terus dia tidur kembali. Ketika kapal itu sudah sampai di tengah lautan, tiba-tiba bertiup angin yang sangat kencang. Sampai-sampai kapal itu oleng. Dia terombang-ambing sangat kencang. Dan bahkan kapal itu hampir hancur. Awak kapal, penumpang, semuanya yang ada di atas kapal itu panik. Aduh, gimana ini? Mereka memanggil Tuhannya masing-masing. Aduh, ya Dewa, tolonglah hamba. Tuhanku, tolonglah aku. Aku gak mau mati. Keluargaku gimana? Gimana ini? Kita bisa mati di tengah lautan ini. Aduh, gimana ini? Siapa ini yang berbuat ini? Siapa yang menyebabkan kita mengalami bencana seperti ini? Gak bisa. Terus kemudian awak kapal itu berkata, "Panggil semua orang yang naik ke kapal ini. Kita harus buang undi untuk menentukan siapa penyebabnya. Siapa sih yang menyebabkan masalah di kapal ini?" Kata awak kapal itu kan. Akhirnya semua penumpang yang ada, semua orang-orang yang naik di kapal itu dipanggil, termasuk bapak ini tadi. Pak, bangun dong Pak, jangan tidur terus. Ayo kumpul-kumpul, badai besar sudah terjadi ini Pak. Masa bapak masih bisa tidur enak-enak? Akhirnya bapak ini bangun. Iya, saya bangun. Tapi bapak ini sudah berfirasat. Duh, badai besar terjadi. Apa karena aku tidak mengikuti suara itu ya? Gara-gara aku ya? Terus akhirnya mereka kumpul. Akhirnya terpaksa mereka harus mau ikut membawa undi. Mereka satu-satu ambil. Apa ini ambil? Terus dibuka. Dan ternyata kedapatan yang menyebabkan masalah itu adalah bapak ini. Bapak yang tadinya disuruh pergi ke kota Niniwe, dia malah melarikan diri ke mana? Tadi ke Tarsis. Akhirnya bapak ini bilang,
Iya, saya disuruh untuk pergi ke kota Niniwe. Tapi saya malah pergi ke kota Tarsis. Terus kata awak kapal dan yang lainnya. Terus apa yang harus kami lakukan agar angin ribut ini berhenti? Agar tidak terjadi lagi, agar kita tidak mati semua. Semua barang-barang sudah kita lempar, sudah kita buang, supaya kapal ini tidak hancur, tidak tenggelam. Terus tiba-tiba Bapak ini bilang, lemparkan aku ke dalam laut. Orang-orang di atas kapal itu terdiam. Lemparkan. Mereka berpikir, tapi kasihan kalau dia dilempar. Dia mati. Kalau kita lempar dia, kita semua mati. Terus kata Bapak itu lagi, tidak apa-apa, karena saya yang berbuat salah. Tuhan saya marah kepada saya dan menghukum kita semua. Jadi lebih baik lemparkan saya ke dalam laut dan kalian semua akan selamat. Akhirnya awak kapal dan orang-orang yang naik di atas kapal itu mengangkat Bapak itu, dilemparkan ke dalam laut. Setelah itu langit kembali cerah. Angin ribut yang tadinya menggoncangkan kapal itu tiba-tiba tenang. Nah, Bapak ini perlahan-lahan tenggelam. Nah, ketika Bapak ini hampir tenggelam, tiba-tiba datang ikan yang sangat besar menelan Bapak ini. Setelah ditelan oleh ikan besar tadi, Yunus sadar. Yunus seperti mencium, bau apa ini ya? Kayak bau amis. Terus dia perlahan-lahan buka matanya. Ini melihat ke sekeliling. Ternyata Bapak ini ada di dalam perut ikan besar itu. Wah, aku tidak mati. Ternyata Tuhan masih sayang sama aku. Kemudian Bapak itu berdoa, Tuhan, ampuni saya. Saya sudah tidak taat. Saya sudah melarikan diri ke Tarsis dan tidak mau mengikuti perintah-Mu untuk pergi ke kota Niniwe. Tapi saya berjanji, Tuhan, saya akan pergi ke kota Niniwe sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Nah, tahu nggak adik-adik? Bapak ini ada di dalam perut ikan selama 3 hari lamanya. Sampai sini, kira-kira adik-adik udah tahu belum? Siapa nama Bapak ini? Apa? Siapa? Iya benar, Bapak ini bernama Bapak Yunus. Bapak Yunus ini disuruh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe, tapi dia melarikan diri ke Tarsis. Nah, karena tidak taat, akhirnya di perjalanan ketika dia mau pergi ke Tarsis, Tuhan membuat badai yang sangat besar sehingga membatalkan perjalanan Bapak Yunus. Akhirnya Bapak Yunus dilemparkan ke dalam lautan. Tapi Tuhan masih sayang sama Bapak Yunus dengan mengirimkan ikan yang sangat besar sehingga Bapak Yunus tidak mati, tenggelam. Nah, ketika di dalam perut ikan, Bapak Yunus berdoa minta ampun selama 3 hari lamanya. Dia berdoa terus pada Tuhan. Dan setelah 3 hari kemudian, ikan itu memuntahkan Bapak Yunus. Dan Bapak Yunus sampai dengan selamat. Dan kira-kira adik-adik tahu nggak? Di mana Yunus berada ketika sudah dimuntahkan oleh ikan itu? Iya, Yunus berada di
kota Niniwe. Akhirnya Yunus memberanikan diri. Ya, aku harus berani, aku harus taat sama Tuhan. Aku mau belajar taat. Aku gak mau lagi melanggar perintah Tuhan. Aku mau belajar taat. Akhirnya Yunus pergi ke kota Niniwe dan dia menyampaikan perintah Tuhan. Dan akhirnya Tuhan yang tadinya mau marah sama kota Niniwe, penduduk-penduduk kota Niniwe, akhirnya Tuhan mengampuni orang-orang yang ada di kota Niniwe. Karena dari ketaatan Yunus, satu kota diselamatkan. Nah, adik-adik, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Ketika kita tidak taat, pasti kita akan mendapatkan hukuman. Tapi kalau misalnya kita belajar taat, pasti kita akan mendapatkan hasil yang baik. Kakak punya super kebenaran untuk minggu ini. Ikutin ya. Jika kamu langsung taat, maka kamu akan mendapatkan hasil yang baik. Sekali lagi ya. Jika kamu langsung taat, maka kamu akan mendapatkan hasil yang baik. Itulah super kebenaran kita minggu ini. Nanti kalau ditanya guru-guru sekolah minggunya, adik-adik sudah harus tahu ya, sudah harus hafal dong. Oke? Jangan lupa dikumpulkan juga tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggunya. Oke? Nah, sekarang kita mau mengakhiri firman Tuhan hari ini. Demikianlah cerita firman kakak pada hari ini. Sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa sama-sama. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena hari ini Tuhan kami masih dapat beribadah walaupun melalui online. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan, biarlah firman ini Tuhan, firman yang sudah kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan ajarlah kami untuk selalu langsung taat ketika kami mendengar perintah-Mu, ketika kami mendengar nasihat orang tua maupun perintah dari orang tua Bapa. Biarlah kami menjadi anak yang langsung taat sehingga kami mendapatkan hasil yang baik daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Demikianlah Tuhan ibadah kami pada hari ini. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Yeay, sampai jumpa anak-anak minggu depan. Thanks for watching, happy Sunday, and God bless you. Sampai jumpa minggu depan, bye-bye.